tujuan dari aksi ini sebenarnya kita melihat menjaga negara demokrasi kita agar tetap terus berjalan sesuai kemurniannya. Ini adalah gerakan kita untuk awalan. Kalaupun kita bisa lihat, GMNI sudah melakukan aksinya ketika putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60. Kita sudah mengawali, karena itu adalah awalan skenario demokrasi sedang diacak-acak. Jadi begitu. Kita bisa lihat sendiri bahwa dampak ketika demokrasi itu diacak-acak, bahwa kepentingan-kepentingan yang didahulukan adalah kepentingan golongan, kepentingan individual, bahkan bisa saja kepentingan keluarga, bukan kepentingan rakyat yang murni, bukan atas dasar kepentingan amanat penderitaan rakyat. Kita bisa lihat hari ini Merdeka! Saya ucapkan terima kasih pada anggota DPR. Terima kasih ini yang semerta-merta kita ucapkan juga membuahkan rakyat daerah Kabupaten Jember mendorong DPRD atas tuntutan bagaimana negara ini. Mana saya akan membacakan dari terpilih yang lahir dengan semangat terwujud masyarakat adil dan makmur. Cita-cita yang diemban secara itu yang melahirkan kesadaran bahwa ini menjadi dataran setiap aspek, baik dalam bernegara, cita-cita dan semangat kuat yang melatar belakangi, terkhususnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar, terkhususnya pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kembali, terkhususnya pada pasal bahwa kedaulatan tertinggi berada, bahwa rakyat bebas dalam menentukan pendapat, sikap demi terwujudnya tujuan dari bangsa dan negara. Eksekutif tampaknya telah ditetapkan oleh kekuasaan karena rakyat sudah memberikan kepercayaan terhadapnya untuk memimpin negara ini yang kepada mereka telah disalahgunakan. Adanya kewenangan dalam kekuasaan. Laporan dan kebebasan dan kewenangan. Pasal yang digunakan untuk ini, negara telah Bapak jalan. Menyuarakan dan menjaga demokrasi yang sama-sama ini hanya beberapa, karena memang di DPRD Kabupaten Jember belum terbentuk alat kelengkapan dewan. Kita baru dilantik ke DPRD Kabupaten Jember. Kebetulan kami dari Partai PDI Perjuangan, fraksi pun belum terbentuk karena akan bersifat final dan binding. Karena itu harus ditepati oleh siapapun. Tidak boleh ada sengketa antar lembaga negara. Dan ini penting untuk menjaga demokrasi kita, bukan soal siapa calonnya dan bisa mencalonkan atau tidak. Tapi ini soal keputusan tata hukum negara kita yang harus ditaati oleh siapapun.
boleh hukum digunakan untuk kepentingan kelompok, golongan, apalagi keluarga. Betul. Negara ini milik kita semua. Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Karenanya mari kita jaga. Jangan berhenti pada mahasiswa. Galang seluruh kekuatan rakyat. Sadarkan rakyat bahwa negara dalam kondisi darurat. Kami sepakat dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa hari ini. Bahkan kami berterima kasih karena mereka masih mau untuk mengawal demokrasi yang sama-sama kita jaga, dan putusan MK kan bersifat final dan binding, yang artinya kita punya jurisprudensi juga pada saat putusan itu berlaku untuk Pilpres kemarin langsung diberlakukan oleh KPU, bahkan tanpa konsultasi yang berlibat dengan DPR dan pemerintah. Maka harusnya putusan MK nomor 60 kemarin PKPU 12 tahun 2024 harusnya juga bisa segera dilakukan oleh KPU untuk diberlakukan di Pilkada tahun 2024 ini. Menyuarakan dan menjaga demokrasi yang sama-sama ini hanya beberapa, karena memang di DPRD Kabupaten Jember belum terbentuk alat kelengkapan dewan. Kita baru dilantik ke DPRD Kabupaten Jember. Kebetulan kami dari Partai PDI Perjuangan, fraksi pun belum terbentuk karena akan bersifat final dan binding. Karena itu harus ditepati oleh siapapun. Tidak boleh ada sengketa antar lembaga negara. Dan ini penting untuk menjaga demokrasi kita, bukan soal siapa calonnya dan bisa mencalonkan atau tidak. Tapi ini soal keputusan tata hukum negara kita yang harus ditaati oleh siapapun. Tidak boleh hukum digunakan untuk kepentingan kelompok, golongan, apalagi keluarga. Betul. Negara ini milik kita semua. Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Karenanya mari kita jaga. Jangan berhenti pada mahasiswa. Galang seluruh kekuatan rakyat. Sadarkan rakyat bahwa negara dalam kondisi darurat.